Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya. Di kesempatan kali ini semoga dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tentunya tetap diberikan barokah, diberikan ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang celakanya bagi orang yang sholat. Orang yang sudah sholat tetapi tetap celaka. Wa naudzubillah, tsumma naudzubillah min syarri dzalik. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas tuntas, tentunya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya di BA Channel, dengan harapan semoga BA Channel tetap selalu terbaik untuk semua channel yang ada tentunya. Oke sahabat BA Channel, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misteri yang akan kita bongkar di hari ini. Bukan hanya sekedar arti harfiah, tetapi juga makna terdalam dalam sebuah surat dalam Al-Quran yang membahas tentang 3 ciri sholat yang justru membuat ancaman celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kunci yang pertama untuk memahami ini adalah konteks. Konteksnya adalah sholat. Yang dimaksud di sini bukanlah sekedar gerakan berdiri, ruku, dan sujud. Dalam Al-Quran tidak pernah mencela ibadah itu sendiri. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela sikap dari orang yang melaksanakan sholat. Maka dari itu kita lihat dalam beberapa hal, yaitu pada ayat yang keempat, yaitu maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Di sini adalah ayat dalam surat Al-Ma'un, yaitu dari surat dari ayat keempat, menyampaikan bahwa dalam surat Al-Ma'un ayat keempat hingga ke-7 itu ada pemberitahuan bahwa celakalah bagi orang yang sholat. Pada ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini dia kunci ancamannya ditunjukkan kepada orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi pertanyaan gini berubah, lalai yang seperti apa yang perlu kita ketahui. Nah, langsung saja. Para ulama tafsir membagi kelalaian ini menjadi 3 kategori utama yang wajib kita hindari. Yang pertama atau yang satu, lalai dalam waktu sholat, kelalaian teknis. Ini yang penjelasannya adalah jenis lalai yang paling umum. Mereka menunda sholatnya hingga melewati batas waktu atau mengerjakannya hanya karena terpaksa, bukan karena rindu atau kebutuhan kepada Allah. Selanjutnya ada contohnya, contoh mengakhiri isya sampai hampir subuh, atau tidur saat masuk waktu asyar agar sholatnya menjadi qadha. Sholat seperti ini adalah sholat badan, tapi ruh sholatnya telah hilang. Lalai dalam kehusyuan, mereka sholat tapi hati dan pikirannya kemana-mana atau melanglang buana. Badan di masjid tapi pikiran di kantor, di pasar, sedang memikirkan janji temu. Sholatnya cepat sekali seperti ayam mematuk, hanya ingin menggugurkan kewajiban. Ini adalah sholat yang tanpa kehadiran hati, padahal kita sedang menghadapi roja atau raja, segala raja ya. Lalai dalam dampak sholat ya. Lalai dari dampak sholat. Kelalaian ini adalah inti dari surat Al-Ma'un. Sholat seharusnya menjadi rem bagi perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang celaka, mereka sholat, namun setelah salam mereka kembali menjadi orang yang pelit, curang, dan zalim kepada sesamanya. Sholat tidak meninggalkan jejak kebaikan dalam kehidupannya.
Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayat-ayatnya dengan membahas perilaku sosial yang buruk yang secara langsung mendefinisikan sholat yang celaka. Pada ayat kedua dan ketiga, yang artinya yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jelas di situ sudah dijelaskan bahwa orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Pada ayat ke-6 dan 7 yaitu orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat ini membuka dengan sholat yang celaka dan menutup dengan dua penyakit sosial yaitu kikir dan riya. Apa itu riya? Riya adalah melakukan ibadah hanya untuk dilihat manusia. Sholatnya bagus di depan umum tapi jauh dari keikhlasan. Selanjutnya kikir atau enggan menolong. Sholat 5 waktu tapi ia tidak punya kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim atau tetangga yang kesusahan. Ia menahan kebaikan dan hartanya. Intinya, sholat yang celaka adalah sholat yang putus hubungan antara kita dengan Allah dan putus hubungan antara kita dengan sesama manusia. Sholatnya hanya menjadi topeng kemunafikan semata. Selanjutnya, lalu bagaimana kita memastikan bahwa sholat kita tidak termasuk dalam kategori celaka? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan mulai hari ini, yaitu 1. Stop menunda-nunda sholat. Jadikanlah azan sebagai panggilan prioritas, bukan sekedar alarm. Rasakan ketenangan saat sholat di awal waktu. Ini melatih kita untuk disiplin pada Allah. 2. Hadirkan hati, fokus ketika sholat atau sering dikatakan khusyuk. Yang ketiga, wujudkan sholat dalam kebaikan sosial. Sudah mau sholat dan kita harus mau berbuat kebaikan. Selanjutnya, kita sebagai umat manusia, umat muslim, dalam surat Al-Maun sudah ada teguran keras. Ini adalah cerminan raksasa yang diletakkan Allah di depan kita. Sholat bukanlah sekedar ritual, tapi adalah pabrik karakter. Jika outputnya adalah kikir, zolim, riya, maka sholat itu celaka. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Mari kita sama-sama koreksi diri supaya kita terus berbenah dalam sholat. Baik, sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, jika video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman dan keluarga Anda agar peringatan penting dari Al-Quran ini tersebar luas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi sahabatku semuanya. Dan banyak kesalahan, baik kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.